Nah, kita belajar hari ini easy writing. Menulis itu mudah. Nah, pasti nggak percaya kalau menulis itu mudah. Kita coba ya, bagaimana menulis itu bisa saya katakan mudah. Nah, yang pertama saya tulis di sini, menulis buku semudah menulis status. Ya, jadi menulis buku itu semudah menulis status. Coba siapa di sini yang nggak bisa nulis status? Siapa di sini yang nggak pernah bikin status? Insya Allah semuanya pernah dan semuanya bisa. Ya, status yang di WA itu, yang kita galau, curhat, gitu kan, patah hati segala apa. Kalau kita bisa bikin itu, sebenarnya menulis buku itu ya semudah itu juga. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Lihat gambar di sini, ada 2 buku saya. Yang pertama, Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta. Yang kedua, Surat Cinta untuk Pejuang Al-Quran. Ya, nah itu 2 buku saya. Ya. 2 buku ini, ya, ini kan buku kedua dan buku ketiga saya. 2 buku ini adalah buku yang saya tulis, yang awalnya merupakan kumpulan, yang awalnya adalah status-status saya di Instagram. Ya. Jadi begitu buku pertama terbit, banyak orang yang suka kan, tiba-tiba ada penerbit lain menghubungi saya, ya. Kami menawarkan mau nggak menerbitkan buku di penerbitan kami. Nah, terus dia bilang, naskahnya, bisa nggak selesai, bulan ini gitu. Terus saya bilang, "Oh nggak bisa, karena saya ada kesibukan." Terus saya bilang, "Kalau mau, nih saya punya banyak nih kumpulan status di Instagram, kalau mau diambil itu, dibukukan silahkan." Nah ternyata dia baca, "Ah itu bagus," kata dia, ya. Nah jadi sebenarnya buku ini, 2 buku ini, yang oranye yang pertama, di antara 2 ini, itu kumpulan status-status saya di Instagram, ya. Karena status saya itu isinya adalah motivasi tentang menghafal Quran, ya. Memang saya secara khusus menulis tulisan untuk para penghafal Quran. Ya, jadi saya bikin sebuah tulisan sehari satu, sehari satu, sehari satu. Kebayang nggak tuh? Kalau 2 bulan kita konsisten nulis status aja, nggak usah nulis yang berat-berat, nulis status aja. Kita misalnya 2 bulan konsisten menulis status, maka dalam kurun waktu 2 bulan itu kita punya 60 judul tulisan. Ya kan? 60 judul tulisan. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita punya naskah. Ya, tapi kan status saya nggak berbobot. Nah, makanya kalau kita ingin jadi penulis, tips yang pertama mulai sekarang jadikan status itu sarana untuk latihan. Tulis sesuatu yang berbobot, ya. Ubah mulai dari hari ini status-status sosmed kita dengan status yang bermanfaat, yang berbobot. Ya, harus itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin jadi penulis. Ya. Jadi salah satu tugas atau cara kalau kita ingin menjadi penulis, yaitu kita menjadikan diri kita layak dulu dilihat atau dianggap sebagai penulis. Kalau kita pengen jadi penulis tapi statusnya isinya galau terus, protes, mengeluh, ya memang belum pantas jadi penulis. Ya, Allah juga lihat yang kayak gini mau jadi penulis, nanti kalau dia terkenal, bagaimana nanti pembacanya? Kalau orang yang masih suka mengeluh, masih bikin status-status galau, dia jadi penulis, nanti kira-kira bagaimana orang-orang membaca tulisan dia, ya kan? Sedangkan kita nggak mau kan tulisan kita dibaca, sedangkan ternyata isinya hal-hal yang negatif. Ya, yang kita inginkan kan tulisan itu positif, ya. Nah, makanya saya tulis di sini, menulis buku itu semudah menulis status. Maka tugas kita sekarang, ya, kalau kita mau bikin status, bikinlah status itu yang bermanfaat dan berbobot. Siapa tahu suatu saat jadi buku, gitu ya. Nah, ini buku saya setengahnya ini status, karena nanti kemudian saya lengkapi lagi, saya perbaiki. Nah, tapi awalnya adalah status semuanya. 2 buku yang ini secara khusus, ya. Silakan yang belum baca, boleh baca. Yang sudah baca mungkin tahu, meskipun saya katakan ini buku yang ditulis dari status, tapi isinya nggak sembarangan. Kenapa? Karena saya melatih diri saya hanya membagikan tulisan yang bermanfaat bagi orang, ya. Kalau kita cuma ngisinya cuma keluhan hidup, ya untuk apa, gitu kan? Kalau keluhan hidup bisa jadi bukannya memotivasi orang, menginspirasi, tapi malah jadi inspirasi keburukan, kan bahaya. Nah, menulis itu semudah status, membuat status. Yang kedua, menulis itu nggak butuh waktu lama, ya, bentar aja.
Ya, menulis itu tidak butuh waktu lama karena saya sendiri sudah membuktikan, ini buku keempat saya, ini buku keempat saya yang baru ditulis Februari ini, masih anget banget, masih inget saya rasanya waktu menulis itu. Ya, jadi buku ini, eee, tanggal berapa ya? Pokoknya awal Februari itu saya pertama kali terbersit ide untuk menulis tentang hakikat ujian dalam hidup. Hari Senin saya kepikiran ide, hari Selasa saya bikin outline-nya lengkap, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya tunjukin outline-nya. Biar kita belajar bagaimana bikin non-fiksi dimulai dari outline dulu. Ya, hari Selasanya saya bikin outline-nya secara lengkap dan hari Selasa itu juga saya langsung tulis judul per judulnya, hari Ahadnya selesai. Jadi nggak nyampe seminggu. Senin kepikiran ide, Selasa bikin outline, ya. Nah, Selasa tuh saya inget banget waktu itu lagi ke Bandung. Jadi selama di Bandung tuh otaknya mikir terus. Dapat ide tulis di HP, tulis di HP. Nah, Selasa pas sudah pulang sampai ke Sukabumi, tempat tinggal saya, langsung saya tulisin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad selesai naskahnya. Yang bukunya tebalnya sekitar 305 halaman, lebih tebal dari semua buku saya sebelumnya. Ya, jadi ternyata menulis itu nggak butuh waktu lama. Kok bisa 5 hari itu? Berarti full dong waktunya buat nulis? Enggak. Saya ngajar juga, saya kerja juga, saya ngisi juga, gitu kan. Tetap dengan kesibukan seperti biasa. Nah, di waktu-waktu kosong, di malam saya nulis, bangun pagi nulis, kemudian sambil menunggu waktu kosong berikutnya saya nulis gitu, ya. Jadi kalau saya mengatakan menulis itu mudah, saya sudah membuktikannya sendiri, alhamdulillah, ya. Tipsnya nanti di slide-slide berikutnya saya sampaikan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya menulis itu beneran terasa mudah? Ya, yang pertama, kita harus menghancurkan paradigma negatif dulu, ya. Harus menghancurkan paradigma negatif dulu. Paradigma itu mindset atau apa ya bahasa kita, persepsi, nah itu ya, cara pandang kita. Ya, menghancurkan paradigma negatif. Karena ada paradigma-paradigma negatif ini yang seandainya masih kita yakini, maka selamanya menulis itu akan tetap terasa sulit. Jadi kalau pengen mudah, diawali dengan mengubah paradigma, ya, cara pandang kita. Apa yang harus kita hancurkan? Paradigma-paradigma apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita hancurkan? Yang pertama nih ya. Nah ini. Ada paradigma yang sering diyakini bahwa menulis itu kegiatan sia-sia. Nah, banyak nggak tuh yang masih percaya? Ah, ngapain nulis? Nggak ada gunanya. Sia-sia aja waktunya buat nulis. Padahal ini paradigma yang salah karena sesungguhnya menulis itu justru cara terbaik memaksimalkan waktu. Jadi kalau orang bilang, "Ah, nulis mah ngabisin waktu." Enggak, justru menulis itulah cara terbaik memaksimalkan waktu. Kenapa? Karena orang yang menulis, orang yang punya karya tulisan, kebermanfaatannya tidak akan pernah habis. Ya, dia abadi. Sia-sia enggak tuh? Ya, kita nulis mungkin waktunya seminggu atau sebulan lah katakan. Tapi dengan sebulan itu kita punya karya, yang karya itu dibaca orang. Setiap kali orang baca, terinspirasi, berbuat baik, maka selama itu pula kita dapatkan kebaikan. Coba. Yang kayak gitu sia-sia. Kayak kan enggak, ya. Itu bermanfaat, ya. Kalau kita pakai waktu kita, kalau kita ingin menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat dan terus mengalir pahalanya sampai mati, maka salah satu caranya Ini adalah suaranya mama masuk. menulis. Ya, gampang aja, banyak contohnya. Contohnya yang umat Islam kan kenal banget sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semua para ulama, ya imam-imam qiraat semuanya. Ya, hari ini walaupun mereka sudah tidak ada, ya, sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena karyanya sampai sekarang masih dibaca. Sampai sekarang orang membaca karya-karya Imam Syafi'i, karya-karya Imam Abu Hanifah, ya, sampai sekarang dibaca. Dan kebayang nggak bahwa mereka itu sampai saat ini terus dapat aliran pahalanya. Makanya kalau dikatakan menulis itu kegiatan yang sia-sia, itu salah besar. Justru menulis adalah cara terbaik. Ya, saya tulis cara terbaik malahan. Memaksimalkan waktu. Ya. Yang sia-sia itu adalah orang yang tidak punya karya. Nah itu yang sia-sia. Ya.
Makanya kalau kita pengen manfaatin waktu, ya salah satu cara terbaiknya adalah menulis. Nah, itu yang harus kita hancurkan. Jadi nggak ada lagi anggapan, nanti saya nulis, ngabisin waktu aja. Nggak ada. Justru menulis itulah cara terbaik kita memaksimalkan waktu. Itu yang pertama, yang harus kita hancurkan. Nih, lihat contoh-contohnya. Lihat para imam terdahulu. Imam Az-Zahabi, seorang ahli hadis, guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak pernah makan malam dengan tangannya, tapi disuapi oleh saudarinya. Kenapa? Karena beliau sibuk menulis hadis. Kenapa beliau sampai seperti itu? Karena beliau tahu, ya, menulis itu, umur itu sangat pendek. Sayang kalau nggak punya karya. Ya, sayang kalau nggak punya karya. Banyak lagi yang lainnya. Ya, ini seorang ahli fikih, Ibnu Yusuf Al-Balkhi. Kalau kita belajar fikih sering disebut namanya. Ya, rela membeli sebuah pena, pulpen itu, dia beli sebuah pena dengan harga 1 dinar. Kenapa dia mau beli seperti itu? Karena dia bilang umur itu begitu pendek, sementara ilmu begitu banyak. Maka sudah seharusnya penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktunya. Nah, berarti menulis itu nggak nyia-nyiain waktu. Ya, sampai Ibnu Yusuf ini dia rela membeli sebuah pulpen dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu gampangnya kalau hari 3 juta lah. Ya, siapa kita mau beli pulpen 3 juta, ya? Kalau kita mikir, ngapain beli pulpen 3 juta, mending buat yang lain gitu kan. Tapi karena beliau tahu jika tidak dengan uang 1 dinar itu dia nggak bisa beli pulpen, maka lebih baik beli. Kenapa? Karena sayang umur itu kalau tidak punya karya tulisan. Ya, ada banyak contohnya. Nanti cek aja banyak kisah-kisahnya. Ya, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang hebat. Ya, Al-Baqilani, beliau tidak tidur malam hingga selesai menulis 35 lembar setiap malam. Ya, luar biasa. Ini beberapa aja yang saya cantumkan di sini untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang hebat terdahulu itu memanfaatkan waktunya dengan membuat karya tulisan. Ya, makanya nggak ada istilah menulis itu sia-sia. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita hancurkan? Paradigma negatif yang harus kita hancurkan. Yang selanjutnya adalah ada anggapan bahwa menulis itu kegiatan orang-orang yang nggak jelas. Ya, nggak jelas banget sih nulis diari gitu ya. Ya, nggak jelas, ngapain kamu semua ditulis. Padahal menulis adalah kebiasaan para intelektual hebat. Ya, jangan salah. Orang yang semakin hebat intelektualitasnya biasanya menulis. Benar nggak? Ya. Misalnya di luar negeri itu menulis itu, kalau di luar negeri bahkan ya, di luar negeri itu menulis itu satu pekerjaan atau satu profesi yang high class. Kelasnya tuh kelas yang orang papan atas lah ya. Di Indonesia juga sama sebenarnya. Kita kalau mau menuntaskan S1, sarjana, S2, magister, S3, doktor, di Indonesia harus menulis karya, harus punya penelitian. Kalau enggak, maka dia tidak disebut intelektual. Ya, sama juga kan. Makanya orang yang sarjana itu harus nulis malah. Salah satu syaratnya dia lulus, pengen dapatkan gelar sarjana harus punya skripsi. Nah, siapa yang udah S1 kan ngalamin tuh skripsi. CS2 sekarang juga sama, disuruh nulis juga, tesis juga. Ya, jadi menulis itu kebiasaan para intelektualitas hebat. Ya, makanya salah kalau orang menganggap bahwa menulis itu kegiatan yang tidak jelas. Karena bahkan menulis ini merupakan tradisi Allah, tradisi malaikat, tradisi Rasul, tradisi orang-orang yang hebat. Ya, ya, jadi para nabi, para rasul, malaikat, semuanya menulis. Makanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, tahu nggak apa ayat pertama yang turun? Kita sudah tahu kan? Surah Al-Alaq ayat 1. Lihat tuh, wahyu pertama dan kedua yang turun itu isinya tentang baca tulis. Nah, kita sadar nggak tuh? Jadi ternyata wahyu yang turun, wahyu pertama dan kedua itu isinya tentang baca tulis. Coba kita cek. Ya, kita cek tuh yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah. Jadi pas Allah menurunkan wahyu, kalimat pertamanya baca. Baru kemudian wahyu yang kedua, ya, bisa dicek nanti di kitab-kitabnya, apalagi yang belajar ilmu Al-Qur'an ya. Tartib nuzulnya kan setelah surah Al-Alaq, kebanyakan para ulama menyebut surah kedua itu Al-Qalam.
Setelah Allah bilang baca, maka surah keduanya demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi setelah baca kemudian tulis, ya. Baca dan tulis. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir, diceritakan bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah itu pena. Jadi makhluk yang pertama diciptakan Allah itu pena. Apa? Pena itu pulpen kalau bahasa kita. Pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Kemudian pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Lalu Allah berfirman, tulislah takdir. Maka berlangsunglah apa yang terjadi itu semenjak hari itu sampai hari kiamat. Jadi semesta ini dimulai dari sebuah pena, dari sebuah tulisan takdir. Ya, makanya tradisi menulis itu bukan hanya tradisi kita saja, tapi sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala saat pertama kali menciptakan semesta ini. Yang diciptakan pertama pena, dan pena itu disuruh menuliskan semua hal yang akan terjadi. Jadi luar biasa. Dari isyarat wahyu saja, wahyu pertama kata Allah bacalah, kemudian wahyu yang kedua demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya, nah kalau kita nanti pelajari ini, kalau kita lanjutkan ayatnya ini, wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad bukanlah orang gila. Jadi tulisan itu dihubungkan dengan ketidakgilaan seseorang. Kenapa? Karena orang kalau menulis itu pasti orang yang waras. Ya, jadi semakin tinggi intelektualitas orang, dia pasti menulis biasanya. Dan orang yang menulis itu pasti orang yang intelektualitasnya tinggi. Ya, karena nggak mungkin orang biasa bisa menulis. Ya, mungkin menulisnya yang sederhana. Tapi kalau sampai bikin karya penelitian itu pasti orang yang pintar, yang cerdas. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini isyarat dari Al-Qur'an. Biar apa? Biar kita termotivasi. Oh, ternyata menulis itu adalah kegiatan yang levelnya tinggi. Nah, coba lihat nih, ada pendapat yang menafsirkan ayat tersebut, ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dia mengatakan, seandainya tidak ada tulisan, pastilah ilmu-ilmu akan punah. Agama tidak akan berbekas, kehidupan tidak akan baik, dan aturan tidak akan stabil. Nah, itu kata beliau. Jadi tulisan itu yang menggerakkan semesta ini. Kalau nggak ada tulisan, habis semuanya, ilmu habis, agama tidak ada bekasnya. Kehidupan tidak berjalan dengan baik dan aturan tidak stabil. Kenapa? Karena tulisan. Ya, bayangin aja, seandainya tidak ada tulisan di dunia ini, betapa rumitnya kehidupan. Ya, nah selanjutnya apa paradigma yang harus kita hancurkan? Menulis itu susah. Nah, itu paradigma yang salah. Karena yang sebenarnya itu menulis mudah bagi siapapun. Ya, menulis mudah. Tadi saya tulis di awal. Ya, menulis itu semudah membuat status. Nah, siapa di sini nggak pernah bikin status? Pernah kan? Nah, status itulah, seperti itulah kita menulis, sama aja kayak kita bikin status. Ya, karena tulisan itu kan sebenarnya kumpulan kata-kata sederhana. Kalau kita waktu bikin status, bikin kalimat sederhana, tinggal bikin aja banyak-banyak. Ya, karena satu buku itu kan tercipta dari kalimat-kalimat yang sederhana. Ada kalimat sederhana satu paragraf, disambung dengan paragraf sederhana berikutnya, seandainya dikumpulkan, udah jadi satu buku. Ya, maka mulai sekarang coba kalau bikin status, bikinlah status-status yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita sudah menjadi penulis mulai hari ini. Masa penulis statusnya galau gitu kan? Masa penulis statusnya yang tidak bermanfaat. Nah, sayang, ya sayang. Padahal kita punya energi yang sama untuk menuliskan sesuatu bermanfaat, barangkali itu jadi inspirasi bagi orang, malah kita memilih tulisan-tulisan yang tidak menginspirasi. Sayang waktunya. Gitu ya. Nah, itu ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini ayat yang tadi Allah bersumpah dengan semua pena yang digunakan untuk menulis di langit dan di bumi. Jadi ketika Allah bilang wal qalami, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Allah bersumpah dengan semua pena. Jadi bukan hanya pena yang dimaksud dalam hadis tadi. Enggak, semua pena yang digunakan untuk menulis di langit dan di bumi. Berarti apa? Berarti keyboard kita ini termasuk nih. Karena pena hari ini kan keyboard bentuknya. Touchpad di HP kita, touchscreen, itu pena juga yang Allah gunakan untuk bersumpah. Berarti betapa mulianya tulisan itu. Sebab tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran kecuali objek sumpahnya itu sesuatu yang mulia.
Nah, yang belajar usuluddin mana ada nih usuluddin? Kan kayak gitu, kaidah dalam Al-Qur'an kan. Semua benda yang Allah gunakan untuk sumpah menunjukkan mulia benda tersebut, maka kita paham bahwa pena, tulisan yang kita buat itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tadi yang harus kita hancurkan. Menulis itu susah, ganti menulis itu mudah. Menulis itu sia-sia, bukan. Menulis itu cara terbaik memaksimalkan waktu. Kemudian menulis itu kebiasaan orang yang nggak jelas, salah. Yang benar menulis itu adalah kebiasaan para intelektual, ya orang-orang yang hebat. Nah itu pertama kita hancurkan dulu tadi paradigma itu, baru kemudian kita isi dengan yang baru, ya isi yang baru dengan yang tadi itu. Nah kemudian selanjutnya bagaimana supaya menulis itu terasa mudah? Nah, ini kan belum masuk teknis nih. Ini kan baru membangun paradigma dulu, membangun mindset, membangun kesadaran, ya, membangun keyakinan dulu. Karena kalau ini sudah benar, nanti insya Allah semuanya jadi mudah. Ya, karena susah dan mudah itu kan sebenarnya cuma mindset doang. Kalau orang mikirnya susah, dia susah terus. Kalau orang mikirnya mudah, dia mudah. Ya. Jadi menulis itu prinsipnya mudah saja. Kenapa? Karena chip kepenulisan itu sudah ditanam sama Allah dalam diri kita. Udah ada. Ya buktinya itu Allah bersumpah dengan keyboard, dengan pulpen, dengan pensil, dengan semua pena yang digunakan di langit dan bumi. Seolah-olah chip kepenulisan itu udah ada dalam diri kita. Tinggal kita keluarkan saja. Ya, tinggal kita keluarkan saja. Maka selanjutnya adalah membangun motivasi mengapa. Gitu. Nah, itu saya tulis ini, mengapa. Gini, kalau kita nggak punya alasan kuat untuk menulis, pasti kita lemah. Pasti. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, mengapa, biasanya kita akan bertahan. Dan bahkan kita akan berjuang. Maka kita harus bertanya, mengapa saya harus menulis ini? Ya. Jadi kita harus punya alasan itu. Kalau kita punya alasan mengapa, pasti kita tidak akan menunda. Yang pertama ya. Yang pertama ingin menginspirasi. Ya, ingin menginspirasi. Itu yang pertama. Ini saya tulis satu bait kalimat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman baik dengan kalimat ini yang saya tulis di sini. Ya. Ingin menginspirasi, ini pengalaman saya pribadi, bagaimana dulu saya pernah termotivasi gara-gara tulisan. Ya. Saya menghafal Al-Qur'an, dan saya menghafal Al-Qur'an dengan perjuangan yang tidak mudah mati-matian, sebab saya menghafal bukan di pondok tahfiz, bukan di pesantren penghafal Quran. Maka pada saat itu saya merasakan betapa beratnya perjuangan menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau mau dibahasakan rasa-rasanya pengen nyerah gitu. Pengen putus asa. Suatu saat ada satu buku, ya, ada satu buku yang saya baca. Ya, ingat banget bukunya Ustadz Deden Makhyarudin tentang nikmatnya menghafal Al-Qur'an. Dan ada satu judul, ada satu tema, ada satu kalimat, nah yang saya tulis di sini ini, yang beliau ceritakan, yang kalimatnya, "Sod Bilal yang kalian dengar seperti shin adalah sod di bawah tiang arsy." Ini kalimat Nabi. Ya. Kenapa? Saya jelasin dulu. Bilal itu, Bilal bin Robah, sahabat Nabi, itu sahabat yang kalau azan itu, ya, kalau azan hayya 'alas shalah, huruf sodnya itu kayak shin. Ya, karena beliau bukan orang Arab asli, orang Habasyah. Ya, tapi Nabi saat orang-orang mengejek atau melaporkan itu kepada Nabi, Nabi justru bilang, huruf sodnya Bilal yang kalian dengar seperti shin itu, yang salah itu adalah sod yang ada di bawah tiang arsy. Kemudian kalimat selanjutnya, Ustaz Deden menulis di situ bahwa ketulusan dan kerja keras penghafal Quran itu suksesnya bukan setelah hatam, melainkan sejak proses menghafal. Nah, dari sebaris atau dua baris atau dua paragraf kalimat itu, nah itu sudah membuat saya termotivasi. Ya, jadi saya yang awalnya mau menyerah menghafal Quran, udahlah, susah banget. Ternyata ada kalimat itu, kemudian saya bangkit lagi. Kenapa? Karena saya akhirnya tahu, ternyata penghafal Quran itu sukses bukan saat selesai, tapi saat prosesnya. Ya udah, nikmatin aja prosesnya. Nah, ini satu satu pengalaman atau satu contoh bahwa tulisan itu bisa sangat menginspirasi seseorang, ya, bisa sangat menginspirasi seseorang, ya. Jadi kalimat semacam itu kadang-kadang bisa membangkitkan orang-orang yang sudah hampir menyerah, ya.
Nah, setelah saya baca itu, saya semangat. Saya semangat menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan sampai selesai. Dan setelah saya selesai, akhirnya saya punya tujuan, saya punya cita-cita ingin juga menginspirasi dan memotivasi para penghafal Al-Quran. Makanya saya buat buku. Kenapa? Karena saya tahu rasanya sulitnya menghafal Al-Quran. Saya tahu bagaimana perjuangan seseorang itu menghafal Al-Quran. Saya tahu beratnya orang menghafal Al-Quran. Dan saya ingin menjadi teman perjuangan para penghafal Al-Quran. Nah, makanya tahun 2021 itu saya membuat tulisan tentang Al-Quran. Kenapa? Karena saya ingin menginspirasi seseorang. Sebab dulu saya juga terinspirasi oleh tulisan seseorang. Jadi saya berharap, dulu saya pernah terinspirasi dengan tulisan seseorang. Kalau begitu, saya pun akan membuat sebuah tulisan yang bisa menginspirasi seseorang. Barangkali tulisan-tulisan yang dibaca dari tulisan saya, itu menjadi sebab orang-orang menjadi semangat menghafal Al-Quran. Nah, itu salah satu yang harus kita tumbuhkan. Mengapanya itu karena kita ingin menginspirasi orang-orang. Ya. Nah, itu juga yang membuat saya semangat. Kenapa saya semangat menulis? Karena saya pengen para penghafal Quran itu tidak menyerah. Nah, jadi dari judul-judulnya maka saya buat Surat Cinta untuk Pejuang Quran. Karena isinya surat cinta. Ini para penghafal Quran kayak gini loh kalau pengen menghafal itu. Kalau engkau menyerah seperti ini gitu. Ya, lengkap saya tulis di sana. Kemudian seni bahagia menghafal Al-Quran untuk menemani para penghafal Al-Quran. Nah, akhirnya saya bikin buku dan alhamdulillah ternyata buku tersebut sudah banyak menginspirasi orang-orang. Ya, sudah banyak karena mereka cerita akhirnya. Coba lihat, bahagia nggak kita? Kalau kita punya karya, kemudian orang baca, dan itu menjadi sebab dia semangat kembali, dia bangkit. Nih, orang-orang kirim cerita, ya, sampai nangis-nangis, alhamdulillah saya sudah baca bukunya, saya semangat lagi gitu. Nah, ini yang bikin kita semangat kan. Kegagalan yang lalu aku tak ingin terulang kembali, pasti aku bisa. Gara-gara apa? Gara-gara dia cuma baca, barangkali satu paragraf saja yang menyentuh itu. Ya, makanya bayangkan kalau kita punya banyak buku, kita punya karya itu dibaca orang dan itu menjadi sebab orang-orang menjadi bangkit dalam hidupnya, ya. Betapa besarnya pahala yang kita dapatkan. Ya, banyak yang mengirimkan kepada saya cerita. Mereka baca bukunya, kemudian mereka kirim cerita. Nah, bukunya benar-benar sangat menampar, memotivasi buat orang yang baca bukunya, Masya Allah gitu ya. Nah, yang tujuan saya dulu ingin menginspirasi orang. Ya, karena saya tidak ingin para penghafal Quran itu menyerah, ya. Kemudian banyak yang saya cantumin di sini sebagai semangat juga untuk kita semua. Orang-orang mengirimkan cerita, menunjukkan bahwa kita nulis itu insya Allah nggak sia-sia. Ya, nggak akan sia-sia. Nah, ini orang-orang cerita. Sampai nangis-nangis. Jadi kita sebagai penulis, saya sebagai penulis membaca ini tersentuh juga. Ya, merasa tersentuh. Kenapa? Karena dengan itu berarti tulisan kita bermanfaat. Ya, luar biasa. Ya, tulisan kita bermanfaat. Ada ratusan. Sebenarnya saya punya testimoni ratusan, saya simpan semuanya testimoninya. Kenapa? Karena testimoni itu buat memotivasi saya untuk terus membuat karya. Ya, juga untuk semangat buat kita semua. Ya, jadi banyak sekali testimoni yang sudah mengirimkan. Nah, itu alasan pertama. Kenapa? Karena kita pengen menginspirasi seseorang. Ya, kita pengen menginspirasi seseorang. Masa kita hidup di dunia ini, kita nggak pengen ngajak teman-teman kita, ya, ngajak teman-teman kita juga menjadi hebat. Kalau pun suatu saat kita masuk surga bersama. Ya, kalau kita menjadi besar, kita besar bersama. Kalau kita bisa bangkit, kita ajak orang-orang bangkit. Bagaimana caranya? Kita motivasi mereka dengan cara menulis. Ya, kayak ada satu quote yang saya buat. Bisa jadi satu paragraf tulisan kita menjadi sebab kebesaran hidup seseorang. Sehingga setiap kebaikan yang dilakukannya mengalirkan kepada kita pahala yang tak terbatas. Jadi mungkin belum pada bikin buku misalnya kan, sebagai pemula kan kita belum nulis buku. Tapi kita bisa menuliskan satu paragraf yang bermanfaat, upload di status. Kita nggak tahu siapa yang baca, tapi barangkali ada salah seorang yang baca itu, dia terinspirasi, hampir aja dia bunuh diri. Pas baca di status, wah jangan bunuh diri, ternyata Allah sayang. Kan bisa jadi kan, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi satu paragraf tulisan kita menjadi sebab kebesaran hidup seseorang. Setelah dia baca satu paragraf kita,
ternyata dia termotivasi, sejak saat itu dia bangkit, dan suatu saat dia jadi orang besar. Kalau dia sudah jadi orang besar, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan mengalirkan kepada kita pahala yang tak terbatas. Kenapa kita dapat? Karena kitalah yang pertama kali menginspirasi dia untuk bangkit. Masa sih bisa kayak gitu? Banyak ceritanya. Tahu Fudail bin Iyad, ulama yang dulu perampok, ya, terkenal sebagai perampok. Dia menjadi ulama. Kenapa? Karena pernah mendengar orang baca surah Al-Hadid. Dia nggak sengaja dengar orang baca surah Al-Hadid. Ternyata bacaan Quran orang itu menginspirasi dia batalkan, dia putuskan untuk berhenti menjadi perampok, dan dia belajar. Hari ini namanya sudah harum sebagai ulama. Fudail bin Iyad. Malik bin Dinar, seorang penjudi, salah penulis ini. Malik bin Dinar, seorang penjudi yang menjadi ulama. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendengar anak kecil bilang kepada dia, terima kasih. Gitu. Kenapa dia tersentuh? Karena sepanjang hidupnya belum pernah ada orang yang mengapresiasi kebaikan dia. Dia ini penjudi, suatu saat dia bantu orang ya yang kecopetan. Terus dia kembaliin tasnya kepada ibunya. Tiba-tiba anaknya bilang terima kasih. Kalimat terima kasih itu menyentuh sampai ke jiwanya. Pada saat itu dia taubat. Ya, dia taubat gara-gara kalimat terima kasih, dan dia jadi ulama. Malik bin Dinar, baca kisahnya banyak. Ya. Ibnu Hajar juga kan kita tahu kisahnya. Anak muda yang dulunya bodoh dalam tanda kutip karena nggak bisa menerima pelajaran, susah banget, menjadi cemerlang hanya karena melihat batu yang hancur ditetesi air mata, air hujan. Ya, terlalu semangat. Bahkan Isaac Newton misalnya menciptakan konsep gravitasi yang begitu hebat sampai saat ini hanya karena kejatuhan apel. Jadi maksudnya ada banyak orang-orang yang menemukan kebesaran hidupnya dari hal-hal sederhana. Maka kita tidak pernah tahu, bisa jadi seseorang yang membaca satu paragraf tulisan kita dan itu menjadi sebab kebesaran hidupnya. Jadi bayangkan, mungkin Ustadz Deden yang tadi saya ceritakan, yang bukunya saya baca, dia nggak tahu kan, satu kalimat dia itu telah mengubah semangat saya. Akhirnya sampai saya menuntaskan semua perjuangan saya, sampai hari ini saya terinspirasi, pengen menginspirasi orang dengan buku, maka setiap kebaikan itu pasti beliau dapat pahalanya. Padahal beliau nggak tahu, saya pernah baca itu. Dan beliau juga nggak kenal sama saya, gitu kan. Saya siapa bagi dia, ya. Ya, makanya kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ada seseorang yang membaca satu paragraf tulisan kita dan itu menjadi sebab kebesaran hidupnya. Nah, bayangkan jika dia suatu saat menjadi orang yang besar. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Hanya menulis, ya. Hanya menulis. Itu yang pertama. Supaya kita bisa menginspirasi orang. Yang kedua, ingin menjadi agen perubahan. Wah, menjadi agen perubahan. Visioner banget kan? Emang bisa menjadi agen perubahan, perubahan negara, perubahan bangsa, perubahan umat dengan hanya tulisan? Bisa. Ya, sejarah sudah membuktikan itu, bahwa tulisan seringkali lebih tajam daripada pedang. Pernah tahu nggak kisah tentara Mongol, bangsa Tartar, bangsa yang terkenal bengis, siapapun yang didatanginya hancur, ya, yang dulu membumi hanguskan Abbasiyah, ya, yang membumi hanguskan Baghdad, ya, membumi hanguskan Baghdad. Itu dulu salah satu teknik mereka membuat musuhnya gentar itu bukan pakai pedang, tapi dengan mengirimkan surat yang isinya kalimat-kalimat yang menggentarkan. Nah, pada saat itu kita tahu betapa hebatnya kekuatan tulisan. Ini saya kutipkan salah satu surat dari Gula Gukan, pimpinan bangsa Tartar itu. Ya kalau kita baca pasti takut. Nah, ini kalimatnya. Saya cuma pengen tunjukin betapa tulisan itu punya kekuatan yang dahsyat. Apa yang mereka tulis? Nah, ini salah satu surat Gula Gukan kepada Saifuddin Qutuz, kalau baca di sejarah nemu surat ini. Kami tak akan mengasihi siapapun yang menangis dan tidak akan kasihan kepada yang mengeluh. Telah kami kalahkan banyak negeri dan kami bersihkan bumi. Kalian bisa berlari, namun kami berkewajiban mencari. Bumi mana yang bisa menyelamatkan kalian, sementara bumi dan seluruh air kami kuasai. Kalian tidak bisa selamat dari pedang kami. Nah, itu salah satu cuplikannya. Saya punya tuh teks suratnya lengkap. Kalau kita baca itu pasti kita gentar.
Ya, lihat bagaimana kekuatan tulisan itu bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Karena nanti hancur kerajaannya. Ya, tapi kalau yang Saifuddin Qutuz Gulagukan ini kalah. Karena itu nanti akhir akhir riwayat dari mereka bangsa Tartar. Ya, nah ini menunjukkan bahwa tulisan itu seringkali bisa lebih mematikan daripada sebilah pedang. Ya, tulisan dan ucapan itu dulu dipakai banget untuk peperangan. Jadi ada istilahnya perang urat saraf. Nah, itu kan pakai surat. Ya, perang urat saraf itu pakai surat atau pakai kata-kata. Maka tidak diragukan bahwa tulisan itu bisa berkontribusi dalam perubahan. Ada banyak kan yang tulisan itu dengan tulisan kemudian menjadi perubahan. Ada banyak banget. Ya. Makanya kita ingin menjadi agen perubahan. Ini contohnya begini. Ada ucapan Khalid bin Walid. Ini sebelum pasukan Muslim bertempur melawan pasukan Romawi. Orang Romawi itu ngeremehin awalnya. Dia bilang, wah pasukan Muslim ini datang pasti karena lapar, gitu. Ya, pasti karena pengen harta. Kemudian Khalid bin Walid jawab, sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah. Dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi. Nah, setelah kalimat itu, maka bangsa Romawi ketakutan. Ya, ketakutan cuma karena ucapan doang. Jadi, ya sejarah telah membuktikan bahwa ucapan, tulisan itu lebih tajam daripada sebilah pedang. Nah, itu buktinya kalimat Khalid itu telah membunuh mereka sebelum mereka mati. Jadi sebelum jasadnya mati, semangat mereka udah mati duluan. Cuma karena ucapan doang. Ya, makanya barangkali ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan uang, tapi bisa kita ubah dengan kalimat-kalimat. Ya, kayak saya memotivasi orang menghafal Quran, kalau pakai paksaan kan mungkin nggak bisa. Tapi saya kasih tulisan. Tulisan yang seolah-olah bersahabat dengan perjuangan mereka. Dan tulisan itu ternyata diterima. Ya, jadi tulisan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Contohnya misalnya nih, ada orang yang dapat apa tuh? Misalnya ada orang yang contoh tulisan itu menyakitkan atau pengaruhnya itu sangat besar. Misalnya ada orang yang dapat suratnya ternyata dari kekasihnya, ya. Terus kekasihnya, ternyata isi suratnya itu tentang putus, gitu. Bagi orang yang jatuh cinta, maka kalimat yang ada dalam surat itu terasa sangat menyakitkan. Akhirnya berapa banyak orang yang gara-gara kalimat atau pesan seperti itu dia bunuh diri. Nah, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kekuatan tulisan itu bisa lebih hebat daripada pedang. Padahal nggak disentuh, tiba-tiba dia mati. Gara-gara apa? Gara-gara baca tulisan. Ya, contoh sederhananya kayak gitu. Ya. Jadi yang kedua tadi, kita ingin menjadi agen perubahan. Ada sesuatu yang harus kita ubah. Ya, kita ingin terlibat dalam perubahan besar di bangsa ini, di agama kita, dalam umat kita, ya. Ada perubahan atau dalam skala yang lebih kecil di keluarga kita harus bikin perubahan. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, kenapa kita harus menulis? Karena kita ingin mengabadikan kebaikan. Ya, kita ingin mengabadikan kebaikan. Ini ada surah di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, ya. Surah Ar-Ra'd, surah kata Allah Subhanahu wa taala, buih akan hilang tidak berguna. Buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya gitu. Jadi apa yang bermanfaat? Semua hal yang kita tuliskan kemudian menginspirasi orang itu bermanfaat, dan kata Allah, yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi, nggak pernah mati. Jadi kalau kita hubungannya ke pahala, maka pahalanya tidak akan pernah putus. Ya, kan ada pepatah tuh, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, itu kata peribahasa, tapi jangan-jangan nama pun nggak pernah kita tinggalin. Kenapa? Karena kita nggak punya karya. Begitu mati, mati juga nama kita. Maka yang kita inginkan adalah kita mati, tapi nama baik kita tetap ada dan kebaikan kita tetap abadi. Ya, dan tulisan itu mengabadikan kebaikan. Ya, saat kita nanti mati, jasad kita itu bagaikan buih. Ya, apa yang kata Allah tadi? Fa'amazzabadu fayadhabu jufa'a. Buih akan hilang tidak berguna. Ya, akan hilang dan terlupakan.
tapi karya kita yang bermanfaat adalah keabadian yang akan terus dikenang. Dan yang paling hebat mengalirkan pahala. Hadisnya kita sudah sering dengar. Idza matal insan inqata amaluhu. Kalau seorang mati, maka terputus amalnya. Kecuali min thalathatin 3. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nah itu dia. Ilmu yang bermanfaat tidak akan memutus kebaikan kita. Jadi menulis sama dengan mengabadikan kebaikan. Jadi abadi kebaikannya. Meski jasad kita sudah mati, sudah tidak tinggal di bumi, sudah mati, sudah dikubur, tapi kebaikannya terus ngalir. Dan kita nanti akan tahu pada saat kita mati, yang paling kita butuhkan itu adalah pahala yang mengalir. Dari anak yang solih, dari ilmu yang bermanfaat, dari sedekah jariah. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita ambil perannya itu di tadi ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Karena itu mengabadikan keabadian. Mengabadikan kebaikan. Nah itu ya. Tadi yang pertama, hancurkan dulu. Saya ulang dulu. Stigma. Paradigma negatif. Yang kedua, kita bangun motivasi mengapa harus menulis. Sudah ada 3 tadi. Kemudian selanjutnya apa? Nah, baru kita masuk ke jurusnya. Ya, jurus dasar. Ini dasar dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya saya ajarin, kita sharing lah tentang membangun kata, membangun diksi, bagaimana kalimat itu terdengar baik. Ya, kalau bisa ikutin, karena itu sudah masuk teknisnya. Bagaimana memulai tulisan, harus punya outline segala apa. Nah itu nanti sistematikanya di sesi berikutnya. Nah, ini sederhana dulu. Jurus dasarnya dulu. Ya, jurus dasar berarti kuasai dulu ini atau lakukan dulu ini. Karena ini jurusnya. Apa jurus dasar yang pertama? Sederhana aja, semua kita bisa lakuin. Ya. Yang pertama apa? 1, banyak membaca. Ya. Kayak kedengarannya klise banget, banyak membaca, udah tahu gitu. Tapi ini penting. Ya, coba lihat tuh. Sungguh Allah memulai firman-Nya dengan bacalah. Tadi kita tahu kan? Sungguh Allah memulai firman-Nya dengan bacalah, baru setelahnya surah tentang pena turun. Agar kita mengerti bahwa menulis tak mungkin dimulai tanpa membaca. Nggak mungkin ada tulisan kalau kita nggak mau baca. Ya. Karena sejatinya ilmu itu bagaikan air yang kita isi ke dalam wadah. Ilmu itu bagaikan air yang kita isi ke dalam wadah. Jika wadah sudah penuh, tanpa kita paksa pun ia akan keluar sendiri. Benar nggak? Ya gitu. Kenapa kita nggak bisa mengeluarkan tulisan? Karena kita nggak isi wadahnya. Apa yang mau kita keluarkan? Nggak ada isinya, kosong. Ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan sesuatu, yaitu menulis, isi dulu informasi yang banyak. Karena menulis tidak mungkin terjadi kecuali kita punya informasi sebelumnya. Ya. Harus punya informasi sebelumnya. Maka mulai sekarang banyak membaca, jangan malas membaca. Apa yang harus kita baca? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya katakan yang harus diperbanyak yang pertama Al-Qur'an. Orang Islam Al-Qur'an. Ya, sumber ilmu. Kenapa? Al-Qur'an itu sumber ilmu. Ilmunya bukan ilmu dari dunia, ilmu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua konsep kepenulisan itu ada dalam Al-Qur'an. Dari susunannya, pelajari aja itu bahasa Al-Qur'an, keren-keren banget. Orang banyak baca Al-Qur'an biasanya cerdas. Pinter dia bikin kalimat. Karena kalimat Al-Qur'an itu contohnya keren-keren. Ya. Kemudian apalagi harus banyak dibaca. Termasuk kalau mau belajar diksi itu, Al-Qur'an tuh keren banget diksinya. Besok saya contohkan di Al-Qur'an. Kemudian yang harus dibaca ilmu-ilmu wajib. Ya, kalau orang Islam kan wajib sholat. Ya, pelajari dulu sholat, baca bukunya gitu kan, buat tambah-tambahan ilmu. Kemudian wajib berwudu kalau mau sholat, baca tentang wudu, ya kan? Jangan-jangan kita nggak pernah baca tuh. Kemudian buku yang paling kita butuhkan setelah itu. Dan setiap orang punya kebutuhan berbeda. Kalau dia seorang ekonom, dia baca buku ekonomi syariah misalnya. Atau buku ekonomi yang lain gitu kan. Kalau dia seorang arsitek, dia baca buku tentang desain, tentang arsitek bangunan gitu-gitulah. Kalau dia mau nikah misalnya, buku yang dibutuhkan berarti buku tentang parenting, tentang pernikahan gitu kan. Baca yang banyak. Kemudian buku-buku tambahan, buku yang sifatnya hiburan, novel, kalau yang suka novel, kisah, yang suka kisah, sejarah, gitu. Pokoknya baca. Banyak membaca itu sudah kuncinya. Nah, selain membaca literasi, membaca itu tidak hanya literasi. Tidak hanya baca buku yang secara fisik baca, tapi membaca juga
itu kita harus mau membaca semesta ini, membaca alam. Mungkin kalau bahasa kita tafakur, membaca peristiwa, baca kejadian di sekitar. Nah, itu juga membaca. Maksudnya apa? Mempelajari, meneliti. Oh, ternyata kebiasaan orang kayak gini ya. Kayaknya saya harus bikin sesuatu deh. Bikin tulisan deh. Gitu kan, tentang ini. Nah, biar orang-orang paham. Jadi kita harus mulai peka. Peka sama kejadian sekitar. Oh, ternyata kayak gini ya kebiasaan manusia. Nanti kalau kita mau bikin tulisan, pasti ada yang namanya riset. Riset itu ya kita meneliti ya fakta di sekitar. Karena kan nggak mungkin kita menelitikan sesuatu yang isinya tuh ngarang. Walaupun fiksi kan biasanya tetap harus ada risetnya. Benar nggak sih manusia tuh kayak gini? Nah, informasi seperti itu harus banyak membaca. Baca buku, baca alam, baca kejadian di sekitar. Ya, ya contohnya sederhana waktu saya mau bikin buku kan, kenapa saya tahu saya harus bikin buku yang genrenya seperti ini? Karena saya hidup di sekitar para penghafal Quran. Oh, ternyata para penghafal Quran itu punya masalah di titik ini. Oh, ternyata punya para penghafal Quran itu sering menyerah gara-gara ini. Karena saya punya informasi itu, saya bisa bikin tulisan yang tepat sasaran. Maka saya bikin tulisan yang isinya itu bisa menjawab permasalahan mereka. Seandainya saya tidak memperhatikan itu, tidak membaca, maka kita nggak bisa bikin tulisan, sudah pasti. Nah, ini kan jurus sederhana banget. Ya, jangan-jangan jurus sederhana aja nggak mau, nggak dipraktekin. Bagaimana kita mau menulis? Jadi banyak membaca. Ya, saya banyak banget buku. Kenapa? Karena saya suka membaca. Mungkin karena itulah Allah mudahkan saya untuk menulis karena banyak bacaannya. Gitu. Nah, selanjutnya jurus sederhana yang kedua, jurus dasarnya menulis tanpa nanti, tanpa tapi. Ya, habis baca, sudah banyak informasi, pasti ada yang harus kita keluarkan, kita tulis, jangan ditunda. Nah, saya tulis satu quote di sini. Banyak yang tidak berani memulai tulisan karena takut salah, padahal tidak memulai adalah kesalahan terbesarnya. Gitu. Jadi nggak usah takut salah. Pengen nulis, tapi belum punya teorinya, nanti salah. Padahal dia tidak memulai, itu sudah kesalahan. Ya, jadi nggak usah ditunda. Ya, nggak usah ditunda. Kadang-kadang yang membuat kita menunda itu, misal contohnya, saya belum ngerti tata bahasa IYD-nya, belum mengerti penempatan titik 2 apostrofnya, kemudian komanya di mana. Nggak usah perhatiin itu, tulis saja. Apalagi penulis kayak saya ini, saya kan nulis nih, saya biasanya nggak terlalu peduli sama titik komanya. Kadang-kadang salah juga dan nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita mau menerbitin di penerbit, misal ke Penehexa atau ke penerbit manapun, itu nanti ada editornya. Editor yang memperbaiki salahnya. Ejaannya salah. Harusnya solawat nggak usah pakai H, pakai selawat gitu. Kalau ngikutin bahasa Indonesia, itu kan ada editornya. Ya, nggak usah pusing sama yang seperti itu, nulis aja. Atau biasanya yang buat kita menunda itu karena kita ngerasa, saya nggak punya fasilitas. Nanti aja lah nunggu punya laptop, susah nulis di HP. Nah, itu juga tantangan yang harus segera kita sudahi. Nggak usah beralasan seperti itu. Saya cerita bahwa buku saya yang kedua itu kebanyakan ditulis di handphone. Bagaimana saya nulis? Saya tulis aja di handphone. Ya, kadang-kadang saya itu orang yang tidak suka menunda tulisan kalau sudah punya ide. Lagi di jalan biasanya, lagi di jalan naik motor, kepikiran ide, saya pinggir. Ya, saya berhenti dulu ke pinggir jalan, nulis. Kenapa? Karena tulisan itu, ide itu kalau ditunda nanti hilang. Ya, nah itu jadi menulis tanpa tapi dan tanpa nanti. Gak usah banyak tapi. Cuma punya HP, tulis pakai HP. Nggak punya HP, tulis pakai kertas. Tulis aja. Ya, di buku saya yang kedua itu tulisannya di HP karena saya nggak punya laptop ya, belum punya laptop. Saya punya laptop itu di buku ketiga kalau nggak salah. Nah, buku satu kedua nggak punya laptop, minjem. Coba bayangin, nggak ada alasan, ya. Jadi saya minjem aja, minjem, saya tulis, terus begitu selesai saya kembaliin, nggak jadi buku. Yang kedua malah saya nggak minjem pakai HP. Begitu udah selesai, ada laptop pesantren di sini saya pakai untuk nyusun. Kan di HP dikopi dulu, disusun, udah jadi. Ya, artinya nggak ada penghalang. Ya, nggak usah cari alasan. Nah, jadi satu tadi baca buku yang banyak, kemudian tulis, nggak usah ditunda. Nah, yang ketiga, ini yang hampir terakhir ya. Yang terakhir nanti yang keempat. Yang ketiga itu kita mencintai tulisan sendiri. Nah, ini ya.
Nah, ini penting banget ini. Ini jurus juga. Karena banyak penulis yang tidak percaya diri sebab berpikir bahwa tulisannya harus disukai orang lain. Padahal yang harus itu tulisan Anda benar dan Anda mencintainya. Tidak mengapa semua orang tidak menyukainya, yang penting Anda sendiri menyukainya dan Allah meridhoinya. Ya, kan biasa gitu tuh, kita nulis tapi oh, orang-orang suka nggak ya? Ah, kayaknya nggak suka deh, hapus gitu ya. Dan nulis, ah jelek hapus, dan nulis, ah jelek hapus. Nah itulah, kenapa? Karena dia nggak menerapkan jurus mencintai tulisan sendiri. Baca jelek, karena itu tulisan kita. Alhamdulillah bisa nulis. Ya, cintai tulisan sendiri, syukuri. Karena kemudahan itu akan datang setelah kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Kan sama rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita nggak pernah mensyukuri apa yang kita berhasil buat, bagaimana akan ditambah? Itu. Ya. Jadi kalau kita sendiri tidak menyukai tulisan kita, siapa lagi yang mau suka? Karena bisa jadi tulisan itu nggak disukai siapapun, tapi minimal kita sendiri suka. Gitu. Nah ini harus dipaksa. Nah dulu waktu saya nulis sama, sebenarnya sama. Punya juga titik keraguan semacam, bagus nggak sih tulisan saya, jangan-jangan jelek deh. Nanti saya share ke orang, diketawain sama orang. Tapi saya paksa, nggak apa-apa. Ketawain orang nggak apa-apa. Justru kalau orang tertawa, saya tahu itu jelek. Kalau saya tahu jelek, saya bisa ubah. Kalau kita nggak pernah share kepada orang, kita nggak tahu bahwa tulisan kita mungkin jelek. Gitu kan? Bagikan aja. Wah, saya pede dengan tulisan saya, alhamdulillah, share ke orang. Terus orang komen, wah ini salah, harusnya kayak gini. Alhamdulillah dia komen. Akhirnya saya tahu salahnya di mana. Seandainya sejak awal saya ragu dan saya pesimis, dan saya tidak mencintai tulisan, pasti tulisan itu akan berhenti. Ya, akan berhenti. Nggak di-share ke orang. Apalagi kita tahu kesalahannya, di-share aja nggak. Ya. Jadi kita mensyukuri tulisan sendiri. Suka sama tulisan sendiri. Syukuri semuanya. Nah, tanda bahwa kita mensyukurinya, kita bagikan kepada orang. Yang penting tulisannya kebaikan, bagikan. Ya, kan saya gitu dulu. Saya tulis punya kebaikan, saya share di status kan. Nah, di Instagram tuh dicek aja, bawah-bawah itu isinya status biasa aja. Tentang patah hati lah, tentang cinta. Nah, kalau dulu waktu muda ya bahasanya tentang muda juga. Tentang anak-anak muda. Gitu, ya. Karena tulisan kita memang tidak selalu disukai, tapi minimal kita sendiri harus suka. Nah, itu harus catat ya. Tulisan kita mungkin tidak disukai orang, tapi harus disukai sama diri kita. Yang penting Allah ridho, yang penting kita tidak membuat tulisan yang salah, yang tidak diridhoi Allah gitu. Ya. Yang penting Allah ridho, nah kita harus suka dengan tulisan itu. Ya namanya belajar nggak mungkin langsung sempurna, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Namanya belajar tidak mungkin harus sempurna langsung. Nah, yang terakhir, 9 ini luar biasa. Yang terakhir itu memohon kekuatan kepadanya. Pada Allah ya. Ini sebenarnya tips pertama. Tips pertama ini harusnya. Tawakal itu pertama. Tapi saya letakin di akhir. Kenapa? Biar ingat. Ya, ini saya tulis quote di sini. Tidaklah satu huruf itu berhasil tergoreskan kecuali Allah lah yang telah memampukan. Jadi kita nggak usah sombong. Ya, atau kita nggak usah ngerasa takut atau kita ngerasa pesimis. Karena bukan kekuatan kita pada akhirnya. Kekuatan Allah Tuhan semesta alam. Allah yang menggerakkan jari jemari, Allah yang menyisipkan ide-ide dalam pikiran ke dalam hati, Allah yang menguatkan raga, Allah yang membuat kita tegak, Allah yang membuat kita konsisten, semuanya Allah. Jadi makanya kita memohon kekuatan kepada Allah. Kenapa saya tulis ini poin secara khusus? Nah, ini yang saya pengen ceritain tadi di awal tadi. Tahun 2021 saya menerbitkan buku 3 sekaligus. Ya, Februari, Oktober, 3 sekaligus. 6 bulan untuk penulis baru, 6 bulan nerbitin 3 buku itu luar biasa. Setelah saya nerbitin 3 buku dalam kurun waktu 6 bulan, nah mulai saya ngerasa, oh saya hebat. Gampang nulis-tulis. Bikin buku mah gampang banget ternyata. Gitu. Nah karena saya sudah mulai sombong, sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Kenapa? Ternyata kita itu manusia nggak punya kekuatan apa-apa. Tahun 2022 saya bikin buku. Banyak sekali outline yang mangkrak. Nah, hari ini saya punya outline banyak tuh. Outline tuh kerangka tulisan. Berhasil saya bikin outline, nggak dikerjain. Atau saya berusaha kerjain tapi gagal. Ya, berhenti di tengah jalan. Bikin lagi outline buku yang baru, gagal lagi. Sampai akhir 2022 saya nggak menerbitkan buku apapun padahal sudah berusaha. Kenapa? Kayaknya Allah pengen ngajarin ke saya dulu
ngerasa hebat, ya, padahal saya tuh nggak hebat apa-apa, nggak ada kehebatannya sama sekali. Dulu bisa nulis ya itu karena kekuatan Allah, ya. Dulu mungkin pasrahnya full sama Allah, "Ya Allah saya pengen bikin tulisan," karena saya nulis itu di masa corona, pengen banget lah punya, tambahan dari tulisan. Nah di masa corona full pasrah sama Allah, Allah mudahkan. Ternyata begitu Allah mudahkan, hebat, ngerasa hebat ternyatanya, lupa sama Allah. Jadinya apa? Jadinya ngerasa bisa. Ternyata Allah kasih teguran. Kalau Allah tidak berkenan, mau sehebat apapun kita berjuang, nggak bisa kita nulis. Makanya saya tulis secara khusus di sini, mohon kekuatan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi di sini kan yang ngerasa penulis pemula, terus, ngerasa bisa nggak ya? Bisa. Kenapa? Karena kita meminta kekuatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, bukan sama kekuatan kita sendiri, kalau kekuatan sendiri mah nggak bisa. Tapi kalau kekuatan Allah pasti bisa, ya. Nah, agar Allah memberi kita kekuatan, yang pertama kita perbaiki niat, nulis ini buat apa? Perbaiki bahwa, "Ya Allah, saya pengen nulis untuk menginspirasi seseorang, untuk menginspirasi orang lain. Ya Allah, saya pengen nulis untuk memperkenalkan Allah kepada orang-orang. Saya pengen menulis supaya saya bisa membuat menjadi jalan orang-orang lebih dekat kepadamu ya Allah." Coba kalau kita niatnya kayak gitu, mungkin nggak Allah tahan. Orang kita menulis pengen supaya orang dekat sama Allah, masa Allah tahan gitu kan? Masa Allah tidak kabulkan? Pasti Allah mudahkan, ya. Yang penting benar niatnya tadi, ya. Mengapanya itu benar, pengen menginspirasi, pengen dapat kebaikan, pengen abadi kebaikannya, pengen dekat dengan Allah misalnya, ya. Yang penting niat kita benar, yang kita tuliskan benar, pasti nanti dimudahkan. Minta kekuatan sama Allah, tidak menyandarkan pada kekuatan diri sendiri. Nah, itu akan melegakan kita. Kalau kita mikir, "Ah, saya mah pemula nggak bisa nulis," nah kita akan stres. Nah, makanya jangan mikir kayak gitu. Saya pemula, tapi saya mohon kekuatannya kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu jurus-jurusnya, sederhana yang saya sampaikan, kepada teman-teman semua ini cuma sekedar sharing.